Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Milya Rahman. Dan di video kali ini gue mau review nih motor gue Bison Karbu tahun 2011 apa 2012, gue agak lupa juga. Yang intinya ini masih karbu ya cuy ya. Nah buat kalian yang mau cari motor modelnya kayak sport naked gitu, terus buat dibawa kerja enak, bensinnya irit, ini gue rekomendasiin buat harga secondnya itu sekarang murah cuy, di antara 5,5 sampai di 7 juta. Nah kalau untuk Bison Karbu ini dulu kemarin gue beli itu di harga 6,5 juta itu surat lengkap, tapi pajaknya mati. Kurang paham kalau di tempat kalian, setahu gue sih pokoknya Bison Karbu ini dia udah murah cuy, karena versi terbarunya Bison FI itu udah keluar juga, jadi otomatis ini harganya turun. Tapi untuk unitnya itu kalau kalian nemu yang masih bagus tuh pokoknya rekomend banget buat dibeli sih kalau kata gua, karena desainnya itu bagus ya, terus kayak yang sasisnya, rangkanya itu dia bagus, cuman memang di bagian mesinnya dia agak sedikit lemot. Tapi ini cocok banget buat kalian yang pengen cari sport naked 150 cc yang harganya murah, terus bensinnya irit, dibawa kerja itu enak, handlingnya enak banget, suspensinya dia teleskopik tapi dia udah yang besar gitu cuy teleskopiknya, ya kayak yang kayak Mega Pro ataupun yang lainnya. Ini shocknya memang, dan banyak banget para pencinta motor yang modifikasi custom gitu yang pakai shock Bison Karbu ini cuy. Nah langsung aja di sini gua mau kasih tahu untuk spesifikasinya ya. Untuk panjang Bison Karbu ini dia 2 meter dan lebarnya itu 79 cm, tingginya itu kurang lebih 1 meter lebih dikit lah ya. Jadi ini memang benar-benar ala kayak mana ya, 150 cc tapi bodinya padat, terus ya karena kayak Bison gitu lah. Kalau Bison kan dia bodinya gagah gitu ya coy. Jadi buat kalian yang buat seneng banget sama motor sport naked, ini gue rekomendasiin sih. Terus untuk kapasitas tangkinya itu 12 liter. Untuk mesinnya dia tentunya udah 4 tak SOHC dan pendingin udara ya, jadi belum ada radiatornya tuh, belum ada. Dan untuk kapasitas mesinnya itu dia 153 cc ya. Nah ternyata untuk yang injeksi itu ternyata cc-nya, kapasitas mesinnya itu dia lebih kecil daripada Bison Karbu ini cuy. Jadi kalau yang injeksi itu dia kalau nggak salah di 148 kalau nggak salah, tapi ini dia di 153. Jadi kalau menurut gua masih mending mesinnya Karbu terus Bison Karbu ini cuy. Nah untuk torsi maksimalnya ya, torsi maksimalnya itu di 10,5 Nm di RPM 5500 ya. Nah terus untuk pengerimannya dia depannya udah cakram, tapi untuk yang belakang itu masih tromol cuy. Tapi ini pelek belakangnya itu dari 5,3 inch cuy. Jadi bisa, ini gua pakai ban 160/60 ring 17 ya, 160/60 ini muat cuy. Ini gua nggak motong spakbor ataupun apa, ini masih masuk di Bison Karbu. Nih gua pakai Geneos ZN6. Untuk yang depan gue tetap pakai ukuran standarnya, karena standar depan tuh dia muat di 110/70 sampai per 80. Ini gue pakai bawaan dari gue beli sih. Kalau yang belakang kan udah gue ganti. Ini gue pakai Geneos Turino 110/70. Dan untuk rasio kompresinya ini dia di 10,5/1 cuy. Ini 10,5/1 ya, karena untuk rasio 9/1 sampai 10 sebenarnya sih pertalite ya kita pakainya. Nah ini kalau 10,5/1 itu kalau menurut gua masih rekomend juga buat pakai pertalite. Kalau pengen bagus sih pakai Pertamax ya. Tapi ini bensinnya asli irit banget coy, karena diklaim dari yang produksi dari Yamaha-nya ini diklaim dia per liternya itu bisa menempuh jarak 44 km dengan oktan 92 ya. Dan memang gua waktu itu kan gua pernah pakai Bit Karbu ya, gua pakai Bit Karbu terus gua pindah ke Bison ini, gua ngerasa malah lebih irit pakai Bison ini cuy. Memang kalau untuk kelemahannya ya, dia tarikan bawahnya agak sedikit lemot. Oke, tarikan bawahnya agak sedikit kurang responsif ya, karena memang masih pakai karbu vakum Mikuni ya. Tahu sendirilah kalau karbu vakum gimana kalau udah kondisinya dia lama
mungkin juga banyak tuh user Bison yang ganti karbunya pakai PE ataupun yang lainnya biar tarikannya lebih responsif. Tapi gue tetap pakai karbu vakumnya aja. Karena apa? Karena biar konsumsi bahan bakaran juga tetap stabil cuy, tetap irit. Nah kalau untuk dilihat dari belakang, posisi ridingnya tuh enak banget cuy, karena dia pakai fat bar gitu. Terus suspensi depannya teleskopik, tapi ini gede cuy diameternya, dan handlingnya tuh enak banget. Pokoknya tuh ini motor vibrasinya paling lembut di motor kelas 150 cc yang lainnya. Pokoknya ini motor the best, vibrasinya paling minim banget cuy. Nah untuk di speedometernya itu dia ada untuk RPM, kemudian ada jarak tempuhnya, terus ada kilometer per jamnya, terus ada bahan bakar, volume bahan bakar. Nah di sini tempat gua waktu gua beli, di indikator bahan bakarnya doang sih yang ada masalah. Ini gua belum cek, mungkin di bagian pelampungnya atau apa, gua juga belum cek sih soalnya. Tapi ya ini unit gua dapat di harga 6,5 juta cuy. Tapi ban belakang masih model Torino juga ya. Itu ban belakangnya udah ganti, jadi cuman ganti ban belakang doang sih, dan ganti gear setnya. Jadi buat kalian yang udah ganti ban besar kayak gini di 160/60, wajib ganti gear belakangnya cuy. Di belakang 160/60, pokoknya di atas 140 sampai 160, kalau saran gue sih harus ganti gear belakang ya, buat ningkatin apa? Buat ningkatin torsinya, karena ini ban kan berat banget cuy. Mesin standar itu kan ya kalian tahu sendiri, kurang responsif. Jadi kalau gearnya masih kecil ini, wah kasihan mesinnya cuy. Jadi gear belakang itu gua pakai gear setnya punya R15 V2, itu PNP cuy. Ingat ya, R15 V2 bukan V3. Kalau V3 itu beda di lubang bautnya, kalau R15 V2 itu dia PNP. Jadi untuk gear belakang ini 37, gear depannya itu kalau nggak salah 14 kalau nggak salah. Jadi untuk ningkatin rasio, untuk ningkatin torsi bawahnya sih. Oke, jadi sekian ya untuk review sedikit tentang Bison Karbu. Jadi kalau kalian mau nyari motor sport 150 cc buat harian, buat kerja yang dipakai handlingnya enak, terus dibawa jalan jelek juga the best pokoknya. Suspensi shock monoshocknya juga enak banget. Terus bawaannya itu kayak anteng gitu sih kalau kita bawa kebut. Ini gue saranin cari Bison Karbu karena harganya udah murah cuy, antara 5,5 sampai di 8 juta. Itu kan udah dapat unit yang bagus lah. Pokoknya lihat aja di bagian mesinnya, terus di bagian rangkanya itu the best kok. Cuman memang ya itu, balik lagi ya, dari segi desainnya bagus tapi performanya ya kurang. Tapi kalau untuk performa kita bisa naikin sendiri, dari mulai ganti part-partnya kayak karbu terus ataupun rasio gear, itu pokoknya bisa kita modifikasi lagi sendiri cuy. Oke, sekian videonya untuk review dari Bison Karbu. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banget. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di kolom komentar. Kalau misalnya gua ada salah penyampaian ataupun tempat kalian tuh ternyata Bison Karbu lebih murah ataupun lebih mahal, langsung komen aja cuy. Oke, sekian videonya, terima kasih yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.